you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa P2 dan P3 lulus seleksi administrasi P3K Guru 2022 ikuti penilaian kesesuaian. Yuk simak hingga akhir videonya. Pelamar prioritas 2 atau P2 dan pelamar prioritas 3 atau P3 yang lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022 akan mengikuti seleksi penilaian kesesuaian atau observasi. Seleksi penilaian kesesuaian bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi P3K Guru 2022 akan dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, guru senior, Dinas Pendidikan, dan BKD atau BKPSDM. Seleksi penilaian kesesuaian atau verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Seleksi kesesuaian yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru senior pada 27 sampai 28 November 2022. Sementara untuk penilaian kesesuaian atau verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKD pada 29 November hingga 3 Desember 2022. Pelaksanaan seleksi observasi dilakukan secara online. Kepala sekolah, guru senior, dan pengawas akan memberikan pertanyaan melalui portal SSCASN BKN. Selanjutnya, P2 dan P3 akan menjawab pertanyaan melalui akun SSCASN masing-masing. Jadi, tidak ada tatap muka dalam pelaksanaan seleksi penilaian kesesuaian P2 dan P3. Untuk mekanisme penilaian seleksi kesesuaian sudah diatur dalam petunjuk teknis seleksi P3K Guru 2022 nomor 349-P/2022. Dalam juknis pelaksanaan seleksi P3K Guru menyebutkan seleksi kompetensi bagi P2 dan P3 dilaksanakan dengan menilai kesesuaian. Yang pertama, kualifikasi akademik. Dalam hal ini, penilaian kesesuaian kualifikasi akademik dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S1 atau D4 peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar. Penilaian yang kedua adalah kompetensi. Dalam penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian, serta kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Penilaian yang ketiga adalah kinerja. Dalam penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Dan penilaian yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang. Untuk pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, serta intoleransi. Adapun untuk penilaian kesesuaian bagi P2 dan P3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Sebelum dilakukan penilaian kesesuaian, tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar P2 dan P3. Penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik
dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar. Penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta intoleransi. Penilaian terhadap kompetensi, kinerja, dan wawancara dilakukan oleh penilai yaitu pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan atau guru senior. Penilaian terhadap pemeriksaan kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan data pelamaran. Penilaian terhadap kompetensi diberi bobot 40% dan penilaian terhadap kinerja diberi bobot 60%. Selanjutnya, tim penilai menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi kepada panitia seleksi instansi daerah. Setelah itu, panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar P2 dan P3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi kepada panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek. Kemudian panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan panitia seleksi instansi daerah sebagai dasar untuk penempatan P2 dan P3 di tempat tugas masing-masing. Kemudian panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek menyusun rekomendasi apabila pelamar akan mendapatkan penempatan tugas yang tidak sesuai dengan tempat tugas pelamar. Rekomendasi tersebut sebagai dasar pejabat pembina kepegawaian atau P3K menentukan tempat tugas baru bagi calon P3K Guru. Setelah itu, panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi. Dan di tahap terakhir, Panselnas menandatangani hasil seleksi dan menyampaikan kepada panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek, kemudian diteruskan kepada panitia seleksi instansi daerah. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.